Bab 1601, satu-satunya cara. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mungkinkah seperti ini? Wajah Fang Yu tidak cantik. Saat pertama kali menyentuh 4 kata hukum bidang, Anda akan merasa lebih unggul dan sulit untuk disentuh. Secara khusus, kata aturan tidak hanya menunjukkan statusnya yang tinggi, tetapi juga melambangkan keadilan dan keadilan, serta sikap tidak mementingkan diri sendiri. Namun saat dia melawan hukum pesawat, dia terus mempelajarinya lebih lanjut. Fang Yu menemukan bahwa apa yang disebut hukum pesawat tidak lebih dari ini. Menindas dan takut akan kesulitan, berpikiran sempit, berpandangan pendek. Kata sifat yang biasa digunakan pada manusia ini dapat diterapkan dengan sempurna pada kalimat yang menggambarkan hukum bidang. Menurutmu, tidak bisakah aku menemukan hukum pesawat dan menyelesaikannya? Fang Yu mengerutkan kening. Saya katakan sebelumnya, di pesawat ini, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat mematikan hukum pesawat. Li Huoyu berkata dengan ringan, ini sama dengan hukum pesawat tidak bisa membunuhmu. 2 orang juga tidak bisa membantu. Tapi sebagai penguasa sebuah pesawat, hal itu bisa menghalangimu untuk naik, tidak ada keraguan tentang itu. Fang Yu menyipitkan mata, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Jika ini masalahnya, bukankah mustahil untuk naik? Di masa lalu, Fang Yu mungkin tidak peduli jika dia bisa terbang. Tapi sekarang, dia sangat ingin naik. Karena dia ingin memverifikasi teknik ramalan sebelumnya dan pemandangan yang dia lihat dalam mimpinya. Apakah penampakan Lin Batian, Dao Tian, dan Dao Chen itu nyata? Jika tidak, bagaimana keadaannya sekarang? Dan dalam ramalan, mengapa Anda melihat Leng Sun Suang dengan mata tertutup? Bukankah dia baik-baik saja sekarang? Dan apa yang dikatakan orang tua gila itu, sekarang hanyalah sebuah titik awal. Setelah pembatasan terhadap dirinya dicabut, musuh yang lebih kuat akan muncul. Dari mana datangnya musuh-musuh ini dan siapa mereka? Dan mengapa orang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu tidak bisa bertemu dengan Fang Yu? Kecelakaan apa yang menimpanya? Segala keraguan tidak lagi bisa terjawab dengan tetap tinggal di bumi. Harus naik ke bidang atas untuk membuat kemajuan. Faktanya, ada cara, jika kamu bisa sepenuhnya mengangkat tubuh roh Dao dari batasannya padamu, harus bisa terbang dengan paksa, kata Li Huoyu. Batas. Berbicara tentang ini, Fang Yu teringat jawaban lelaki tua gila itu lagi. Dia mengatakan pembatasan ini adalah perlindungan bagi lawan dan harus segera dicabut. Ketika dia mengatakan ini, lelaki tua gila itu menghela nafas, dan kesedihan muncul di matanya. Fang Yu samar-samar merasa bahwa batasan yang dikenakan oleh tubuh roh agung padanya mungkin terkait dengan orang yang tak terkatakan. Namun bagaimanapun juga, Fang Yu tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mencabut pembatasan ini. Dia harus menunggu. Bukankah kamu ditakdirkan untuk membunuh bunga di tanganmu? Meskipun kamu tidak tahu apakah itu memiliki efek seperti itu, kamu dapat mencobanya, kata Li Huoyu. Takdir. Mata Fang Yu berkedip. Yuan Miehua dicadangkan untuk Leng Sun Suang, lagi pula, butuh waktu lama bagi Leng Sun Suang untuk naik dengan basis budidayanya saat ini. Menurut legenda, Yuan Miehua memungkinkan orang terbang langsung tanpa harus selamat dari petir. Oleh karena itu, Fang Yu tidak dapat menggunakan Yuan Miehua. Jika tidak, Leng Sun Suang tidak akan bisa naik. Apakah tidak ada jalan lain? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Juga, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, bergegas keluar dari bumi secara langsung, dan seluruh pesawat untuk menemukan jalan menuju pesawat atas. Li Huoyu berkata, tetapi jika saya ingin menemukannya seperti ini, saya mungkin menemukan 1000 tahun. Tahun mungkin tidak dapat ditemukan. Tidak perlu bicara omong kosong. Menangis air mata dingin berkata dengan dingin. Setidaknya aku masih memberikan saran, bukannya kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Li Huoyu berkata dengan dingin. Saya hanya menyarankan agar Tuan tetap tenang, dan tergesa-gesa saja tidak cukup. Kata air mata dingin dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Memang benar, dia agak terlalu tidak sabar sekarang. Anda tidak dapat mengkhawatirkan hal-hal seperti melonjak. Setelah begitu tenang, Fang Yu tiba-tiba teringat seseorang. Ngomong-ngomong, Pendeta Tianji masih dikurung di ruang penyimpanan olehnya. Orang tua ini turun dari alam atas, dan jika dia ingin mengambil kristal sumber, dia harus memiliki metode yang sesuai untuk kembali ke alam atas.
Fang Yu sudah memikirkan hal ini pada saat itu, tetapi tidak khawatir untuk bertanya. Sekarang dia memikirkannya, dia secara alami harus menangkap misteri surgawi Tao dan bertanya. Fang Yu datang ke gua interogasi yang dibuat oleh Xiao Fengling dan melepaskan pendeta Tao dari ruang penyimpanan. Engah, penganut Tao Tianji jatuh ke tanah, memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Karena tubuh Fang Yu disegel dengan truki, dia dikurung di ruang penyimpanan yang sangat kuat dan sangat menderita. Fang Yu, kita bisa membicarakannya. Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu di depannya dan berkata dengan susah payah. Tentu saja, jadi aku tidak akan membiarkanmu keluar sekarang. Fang Yu mengambil bangku kayu dan duduk di depan Tianji Tao. Pendeta Tao Tianji tersentak, menatap Fang Yu. Saat ini, kacamata yang dia kenakan semuanya patah di satu sisi, yang cukup memalukan. Saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menukar sesuatu, kata Fang Yu. Ya, saya bersedia membayar harga sebagai ganti nyawa saya. Katamu, selama itu persyaratan yang bisa aku penuhi, aku bersedia menerimanya. Kata Tao Tianji, dia telah cukup disiksa, dan dengan matanya sendiri menyaksikan Fang Yu membunuh kehendak Istana Suci gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang adegan hukum turun tahta, tidak ada perlawanan di hatinya. Penganut Tao Tianji tahu betul bahwa meskipun dia berasal dari alam yang lebih tinggi, dia secara teoritis memiliki kemampuan untuk menghancurkan makhluk apapun di bumi. Tetapi ketika Fang Yu berada di depan penjahat ini, dia hanya memiliki kesempatan untuk dihancurkan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Oleh karena itu, selama dia bisa bertahan, tidak masalah jika dia menyerahkan harta tubuhnya. Selama ini kamu sudah turun dari pesawat atas, pasti ada cara untuk kembali ke pesawat atas kan? Fang Yu bertanya sambil tersenyum tipis, menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Tianji Tao berubah. Menurut rencanamu, setelah kamu mendapatkan kristal sumber, kamu harus kembali ke alam atas. Fang Yu melanjutkan, yang kuinginkan, adalah benda ini. Kamu, apa maksudmu? Pendeta Tianji bertanya dengan ekspresi terkejut. Aku, pergi ke pesawat atas. Fang Yu menjawab dengan ringan. Ini, aku khawatir ini tidak bisa dilakukan. Penganut Tao Tianji terkejut, dan berkata dengan cemas, jika kamu ingin kembali ke alam atas, pada akhirnya kamu harus melewati pengawasan hukum pesawat, kamu telah berjuang dengan hukum pesawat, itu pasti menang tidak membiarkanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Apakah aku bisa melewati hukum pesawat tingkat terakhir, itu terserah aku. Fang Yu berkata, aku hanya ingin kamu membawaku ke jalan menuju pesawat atas. Kamu pasti punya cara. Wajah penganut Tao Tianji berubah dengan cepat, jelas sedang memikirkannya. Dia memang punya cara untuk kembali ke pesawat atas. Namun cara ini harus menghindari pengawasan hukum pesawat agar berhasil. Begitu ditemukan, mudah untuk dilenyapkan tanpa pandang bulu oleh hukum pesawat. Dan Fang Yu adalah orang yang bertarung langsung dengan hukum pesawat, dan bahkan memprovokasi hukum pesawat. Bahwa Fang Yu melewati level terakhir, bagaimana mungkin itu tidak ditemukan oleh hukum pesawat? Setelah ditemukan, Fang Yu cukup mempesona sehingga belum tentu mati. Namun makhluk seperti dia, yang tidak sebaik semut di hadapan hukum pesawat, pasti akan musnah dalam sekejap, dan tidak akan ada lagi mayat. Ini adalah jalan buntu. Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu, matanya dengan putus asa berkata, biarkan aku melakukan ini, itu sama dengan memaksaku mati. Mengapa? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Pendeta Tao Tianji tidak menyembunyikannya, dan langsung menyatakan pikirannya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu tinggalkan aku sendiri? Kirimkan aku dulu, lalu pergi sendiri. Ini juga tidak mungkin. Hanya ada satu batu teleportasi dengan tanda unik di dalamnya. Aku harus bisa memindahkannya. Pendeta Tao Tianji berkata dengan wajah pucat, saat batu teleportasi dipindahkan, saya pasti berada di lorong. Yah, memang tidak ada pilihan. Fang Yu mengangguk, menatap misteri surgawi Tao dengan mata dingin, dan berkata, entah kamu mati sekarang, atau cobalah bergabung denganku ke alam atas. Jika kamu memilih yang terakhir, aku berjanji akan menyelamatkan hidupmu sebanyak mungkin. Tetapi jika kamu memilih yang pertama, maka aku akan membunuhmu, lalu mengeluarkan batu teleportasi, mempelajari secara perlahan dan mengubah jejak di dalamnya, lalu menggunakannya sendiri. Petik 2. Kamu,
Kamu tidak dapat mengubah tanda batu teleportasi, itu telah diukir sejak awal pengecoran. Wajah Tianji Tao kaget dan langsung berkata, apapun yang terjadi, kamu harus mencobanya. Fang Yu berdiri dan mencibir, tentukan pilihanmu sekarang. Mati sekarang, atau setuju untuk kembali ke pesawat atas bersamaku. Faktanya, tidak ada pilihan yang baik sama sekali. Pilihan pertama adalah 100% mati, dan pilihan kedua, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Bagi saya, kedua pilihan tersebut adalah 100% kematian. Tianji Dao berkata dengan wajah mati, saya harus memberitahu Anda bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh hukum pesawat jelas bukan hanya seperti yang terlihat pada saat itu. Ketika Anda tiba di jalan menuju ke pesawat atas, kekuatan yang ditunjukkan oleh hukum pesawat harus melebihi imajinasimu. Tentu saja, dengan kekuatanmu, kamu mungkin masih bisa bertahan, tapi aku berbeda, kamu pasti tidak akan bisa mempertahankanku, hukum pesawat pasti akan melenyapkanku dalam sekejap. Apa yang dia katakan itu benar. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Yah, dari sudut pandang tertentu, itu benar. Hukum pesawat datang ke bumi hari itu, nyatanya aku menghela nafas lega dan menjaga kewarasanku, dan tidak menghancurkan bumi. Li Huoyu berkata, maka pendekatanku saat ini seharusnya benar. Selama lelaki tua surga membawaku ke jalan menuju alam atas, bahkan jika aku menghadapi hukum alam, aku akan punya cara untuk menerobos. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Kamu bisa mencobanya, jawab Li Huoyu. Hidup lama dan mati sekarang tidak jauh berbeda bagiku. Kata Tao Tianji lagi, tampak seperti kematian di rumah. Fang Yu memandang ke arah pendeta Tao surgawi, menyipitkan mata sedikit, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika ini masalahnya, maka aku tidak akan memberimu pilihan. Kamu hanya bisa membawaku kembali ke pesawat atas. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Wajah pendeta Tianji berubah sedikit, dan dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Fang Yu. Angin kecil berpadu. Fang Yu menoleh dan berteriak, Tuan, di mana saya? Ada apa? Setelah beberapa saat, lonceng angin kecil melompat dari langit dan mendarat di depan Fang Yu. Bantu aku menghiburnya dengan baik sampai dia menyetujui permintaanku. Fang Yu menunjuk ke arah Tao Surgawi Ji di depannya dan tersenyum. Xiao Feng Chaim memandang Tao Tianji di depannya, matanya melebar, menunjukkan senyuman yang seharusnya tidak muncul di wajahnya yang polos dan imut. Baik, Tuan, Xiao Feng Chaim menjawab dengan penuh semangat. Fang Yu memandang Tao Surgawi Ji di depannya dan mengangkat jari kanannya. Bas! Cahaya putih jatuh ke dahi Tao Surgawi Ji. Wajah penganut Tao Tianji berubah drastis, dan tubuhnya langsung menegang. Kini dia hanya bisa menggerakkan matanya dan mengeluarkan suara di tenggorokannya. Namun lebih dari itu, semua yang ada di tubuh tidak terkendali. Lidah tidak bisa bergerak, gigi tidak bisa bergerak, nafas dalam tubuh tersumbat total. Sama seperti sayur, kamu tidak bisa mati jika kamu ingin mati sekarang. Jika kamu mengetahuinya ketika kamu menyetujui permintaanku, kamu akan berteriak selama 5 detik. Fang Yu berkata dengan dingin, tentu saja, lonceng angin kecil terkadang tidak berfungsi dengan baik, kamu jika teriakannya tidak cukup keras, dia mungkin tidak dapat mendengarnya. Huff, Xiao Feng Qin tampak penuh kemenangan dengan tangan di pinggul. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Fang Yu tidak memujinya, tiba-tiba menoleh, dan membusungkan mulutnya karena marah. Baiklah, Xiao Feng Chaim, bantu aku menghiburnya dengan baik. Jika dia menemukan jawabannya, dia harus memberitahuku secepat mungkin. Fang Yu mengusap kepala Xiao Feng Qin dan berkata, jika kamu melakukan ini, aku akan memberimu hadiah yang tidak dapat kamu pikirkan. Ini baik. Begitu dia mendengar ada hadiah, Xiao Feng Chaim langsung menjadi bahagia kembali. Kemudian, pendeta Tao Ji Surgawi yang diseret ke tanah hanya bisa membuka matanya lebar-lebar, dan matanya penuh kepanikan. Dalam situasi Tao Tianji saat ini, serahkan dia kepada Xiao Feng Chaim. Fang Yu tidak takut dia tidak akan menyetujui permintaan tersebut. www.novelringan.com Namun, meskipun Tao Tianji setuju, Fang Yu tidak menerapkannya begitu cepat. Karena dia masih harus melihat situasi di pihak Leng Sun Suang. Kapan binatang pemakan langit akan memuntahkan bunga takdir dan alasan? Bagaimana cara menggunakannya setelah dimuntahkan? Sebelum masalah ini terselesaikan, Fang Yu tidak bisa terburu-buru melambung. Selama sebulan berikutnya, Fang Yu tinggal di mansion dan jarang keluar.
Misteri surgawi tahu cukup mampu melawan, dan dia tidak membiarkannya tunduk selama sebulan. Huaixu telah mundur. Sepanjang musim panas, ketertiban perlahan pulih karena hilangnya ras alien. Segalanya melambat lagi, kembali ke kehidupan santai yang paling dikenal Fang Yu di masa lalu. Tentu saja, ini hanyalah permukaannya saja. Selama ini, Fang Yu memperhatikan dua hal. Hal pertama adalah membunuh bunga. The Sky Devouring Beast masih belum bermaksud memuntahkan Yuan Mihua. Fang Yu tidak sabar untuk merangkak langsung ke mulutnya untuk mencari Yuan Mihua. Tapi mendengarkan tangisan, ruang di perut binatang pengunyah kosong itu secara teoritis tidak terbatas, dan ada lebih dari satu ruang. Perilaku Fang Yu masuk untuk mencari takdir dan memusnahkan bunga, sama saja untuk menemukan jarum di tumpukan jerami. Fang Yu harus menghilangkan gagasan ini. Adapun hal kedua yang menjadi perhatian adalah kesombongan. Meski baru mundur 1 bulan, Huaixu sendiri sudah mengalami kemacetan, jadi begitu Anda merasakannya, terobosannya mungkin ada dalam satu pemikiran. Fang Yu pernah ke tempat di mana Huaixu mundur dan mengamati keadaan Huaixu dari kejauhan. Harus dikatakan bahwa setelah peremajaan Reiki, batas bakat asli Huaixu tampaknya telah dilanggar. Huaixu sekarang kemungkinan besar akan menjadi biksu lain yang mencapai keabadian setelah bertahun-tahun waktu berlalu, dan 2 bulan segera berlalu. Selama 2 bulan ini, Fang Yu menginstruksikan Jirumei untuk berlatih sekaligus menginstruksikan Lin Zilan, Su Lengyun, dan lainnya. Dia tiba-tiba menjadi guru pelatihan. Tentu saja, dia tidak punya banyak pekerjaan, tapi dia menikmatinya. Adapun Tao Tianji yang diserahkan kepada Xiao Feng Chaim untuk menghibur, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Saya bersedia menyetujui semua permintaan, biarkan saya pergi. Setelah lebih dari 2 bulan penyiksaan, Tianji tahu bukan lagi manusia, sekarat. Fang Yu menyelamatkan nyawanya, tapi tetap menahannya, tapi tidak membiarkan lonceng angin kecil terus menyiksanya. Waktu untuk berangkat belum tiba. Dengan cara ini, hari demi hari berlalu. Di pagi hari pada suatu hari, villa hutan tersembunyi yang berada di tempat terpencil tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat kuat. Zheng Ze, yang menjaga hukum di luar villa Yinlin, menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dilihat dari aura kuat ini, gurunya sombong berhasil menerobos puncak masa kesengsaraan. Guru, akhirnya berhasil. Zheng Ze sangat gembira dan segera menyampaikan berita itu kembali ke aliansi surgawi. Begitu Liga Dao Surgawi menyebar, dengan cepat mencapai telinga Fang Yu. Bos, Tuan Huaixu telah menembus puncak masa kesengsaraan, ayo cepat. Su Changge menemukan Fang Yu dan berkata dengan penuh semangat. Sangat cepat, Fang Yu berdiri dan menuju ke Villa Yinlin bersama Su Changge. Ketika Fang Yu dan Su Changge tiba, Hidden Forest Villa telah mengumpulkan banyak orang, semuanya datang untuk memberi selamat, kebanyakan dari mereka berasal dari Liga Tiandao, dan banyak yang berasal dari keluarga besar seni bela diri. Fang Yu dan Su Changge langsung masuk ke dalam Villa Yinlin. Saat ini, Huaixu sedang berdiri di udara. Tanah di sekitarnya meledak dan runtuh, dengan aura yang kuat. Alam menunjukkan, puncak masa kesengsaraan. Ini adalah puncak sebenarnya dari masa kesengsaraan, tanpa kelembapan apapun, dan basis budidaya sangat stabil. Saudara Fang, Huaixu melihat Fang Yu dan segera berbalik memberi hormat. Kamu sekarang berada di puncak masa kesengsaraan. Kesopanan macam apa yang harus aku berikan padamu? Fang Yu tersenyum. Huaixu menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa suka atau duka, saudaraku Fang terlalu jauh, dan alam tidak memiliki arti substantif. Alam ini tentu saja bermakna. Begitu Anda mencapai puncak masa kesengsaraan, itu setara dengan mendapatkan tiket ke negeri dongeng. Fang Yu menyipitkan mata. Saudara Huaixu, selamat. Pada saat ini, Yuan Sanquan muncul dari belakang bersama Murong Jian, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Huaixu mengangguk. Huaixu, maka kamu akan terus menstabilkan wilayahmu dan menunggu kesempatan. Fang Yu berkata perlahan, jika gerbang abadi terbuka, akan segera terjadi kesengsaraan guntur. Melalui bencana petir, kamu akan terbang menuju alam abadi, dan kamu akan terbebas dari dunia fana. Kamu harus bersiap. Huaixu memandang Fang Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Fang, meskipun ada kesempatan, saya tidak ingin terbang sebelum Anda. Mengapa? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Saya tidak berpikir, saya tidak memenuhi syarat. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu sama lagi,
jangan katakan hal seperti itu, kata Fang Yu tak berdaya. Ledakan. Namun, sebelum Fang Yu selesai berbicara, guntur tiba-tiba terdengar di atas. Guntur di siang hari. Semua orang yang hadir tercengang. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat ini, sejumlah besar awan gelap dengan cepat mengembun di atas villa hutan yang tersembunyi, dan cahaya guntur mulai berkedip-kedip. Sial, cepat sekali. Tidak, kan? Fang Yu terkejut sesaat, ekspresinya tidak percaya. Tua, bos, ini akan terjadi guntur. Su Changde juga bertanya dengan heran. Boom, guntur menderu di langit, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Huaixu mengangkat kepalanya, melihat ke awan gelap dan lampu listrik yang berkedip di atas, wajahnya serius dan matanya rumit. Dia tidak ingin terbang secepat itu. Tapi perampokan petir datang, tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Kenaikan adalah impian utama setiap beku. Tidak terkecuali Huaixu. Bagaimana bisa secepat itu? Fang Yu masih belum pulih. Huaixu baru saja menerobos ke puncak masa kesengsaraan, mengapa dia langsung menarik kesengsaraan guntur? Mungkin sudah terlalu lama tidak ada yang mencapai level ini, jadi hukumnya menjadi sedikit lebih tajam. Begitu nafasnya dekat, gunturnya akan langsung berkurang, kata Li Huoyu tidak yakin. Adalah hal yang baik untuk memastikan bahwa ini adalah Lei Jie, kata Fang Yu dalam hatinya. Tua, bos, haruskah kita mundur? Su Changde menoleh dan bertanya. Fang Yu kembali sadar dan melihat guntur dan kilat yang terus berkumpul di langit. Dia melihat ke arah Huaixu ke depan dan tersenyum dan berkata, Huaixu, waktu milikmu telah tiba. Dengan basis kultivasimu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan dari badai petir, kamu hanya perlu teguh dalam hatimu. Saudara Fang, meskipun kamu belum secara resmi menerimaku sebagai murid, kamu tidak berbeda dengan gurumu bagiku. Kebaikanmu tidak dapat dibayar kembali, kata Huaixu. Ini bukan perpisahan hidup dan mati, kita akan bertemu di tingkat atas. Fang Yu berkata, bangunlah dengan cepat dan bersiaplah untuk kesengsaraan guntur. Huaixu bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah Yuan Sanquan dan orang lain di depannya. Semuanya, jika aku bisa selamat dari badai petir, aku tidak tahu kapan harus bertemu lagi nanti, jadi hargai itu, kata Huaixu. Harta karun, setiap biksu mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia pindah kembali. Fang Yu menatap tajam ke arah Huaixu dan berkata, Huaixu, naiklah dan jelajahi jalan untukku dulu, dan temui aku agar aku bisa menjadi pemandu wisata. Saudara Fang, kita akan bertemu lagi. Jawab Huaixu. Fang Yu mengangguk dan membawa Su Changde kembali. Ledakan. Namun ketika Fang Yu dan Su Changde keluar dari pinggiran Villa Yinlin, badai petir pertama telah mendarat di langit yang dipenuhi awan gelap. Ledakan. Lei Jie sedang meretas posisi di mana Huaixu berada. Huaixu melepaskan kekuatan yang kuat untuk memblokir serangan itu dengan mudah. Pada saat ini, orang-orang di pinggiran Villa Yinlin semua menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Bagi generasi kultivator mereka, terbang menjadi peri adalah sebuah legenda. Tapi menurutku mereka tidak cukup beruntung bisa menyaksikan adegan kenaikan Du Jie dari jarak dekat. Ini mungkin hanya satu kesempatan seumur hidup. Ledakan. Kesengsaraan guntur kedua turun dengan cepat dan menghantam tubuh Huaixu. www.novelringan.com. Huaixu tetap diam dan memblokir kesengsaraan guntur kedua. Berikutnya ada yang ketiga, keempat, kelima. Setiap kali Lei Jie diturunkan, kekuatannya akan meningkat 10 hingga 20%. Ini sangat berbeda dengan kesengsaraan guntur yang pernah dialami Fang Yu sebelumnya. Kekuatan kesengsaraan guntur yang dipanggil oleh hukum pesawat meningkat berkali-kali lipat setiap kali, akhirnya mencapai 100.000. Sebaliknya, kesengsaraan guntur yang dialami Huaixu tampak jauh lebih mudah. Seharusnya tidak ada masalah. Fang Yu memandang Huaixu di kejauhan, matanya berkedip. Dia juga sedikit bersemangat. Setelah bertahun-tahun, sekali lagi menyaksikan momen ketika Du Jie melonjak, dan yang berkuasa masih merupakan keturunan yang selalu ia optimis. Perasaan ini luar biasa. Boom! Segera, kesengsaraan guntur ke-9, dan kesengsaraan guntur terakhir jatuh. Kekuatan perampokan petir ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh tubuh Huaixu berkedip, dan energi sejatinya dilepaskan secara ekstrim. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh villa hutan tersembunyi telah runtuh. Lampu listrik terus berkedip. Mata semua orang tertuju pada sosok di lampu listrik. Di mata Fang Yu, pemandangan ini sangat jelas.
Dia melihat seberkas cahaya melewati langit dalam lampu listrik, menyelimuti imajinasi. Wow, kemudian, Huaixu berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung disalurkan oleh sinar ini. Boom, tanah masih bergetar, namun awan gelap di langit sudah mulai menghilang, guntur dan kilat telah menghilang. Setelah 3 menit, dunia kembali tenang. Villa Yinglin menjadi reruntuhan, dan Huaixu di ladang telah menghilang. Huaixu berhasil naikada keheningan di sekeliling. Semua orang yang hadir masih menatap lokasi asli Huaixu, keterkejutan di wajah mereka masih ada. Kecuali Fang Yu, sepertinya tidak ada orang lain yang menyadari bahwa Huaixu telah berhasil selamat dari bencana guntur dan berhasil naik. Panggil, setelah hampir 1 menit, hembusan angin bertiup, dan semua orang yang hadir tersadar seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Bos, Tuan Huaixu telah tiada, apakah itu berarti dia telah berhasil naik dan menjadi abadi? Su Changge menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak terbatas tersembunyi di matanya, dan bertanya dengan suara gemetar. Ya, Fang Yu mengangguk sedikit dan berkata, Huaixu berhasil naik. Kalimat ini meledakkan suasana yang ada. Para biksu yang berasal dari Liga Dao Surgawi dan keluarga besar seni bela diri memiliki ekspresi kegembiraan, membungkuk ke arah di mana Huaixu berada, dan bahkan berlutut dengan satu kaki. Huaixu telah menjadi abadi, peri legendaris. Semuanya yang hadir hari ini adalah saksi sejarah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang biksu biasa yang dulunya sama seperti semua orang di tempat kejadian, melepaskan diri dari dunia fana dan terbang menuju peri. Guru, Zhengze berlutut, matanya memerah, dan tidak bisa menahan air mata. Di satu sisi, dia senang atas pendakian Huaixu. Di sisi lain, ia juga enggan pergi dengan kehampaan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat kesombongan itu lagi, kecuali dia bisa terbang menjadi peri suatu hari nanti. Namun dengan bakatnya, peluang ini sangat kecil. Oleh karena itu, dia dan guru yang membimbingnya ke jalan kultivasi dan memperlakukannya seperti seorang ayah. Kemungkinan besar ini adalah perpisahan. Oleh karena itu, meskipun kejadian ini layak untuk disyukuri, Zhengze tidak dapat menahan perasaan sedih. Pada saat ini, pemandangan indah dan suasana santai dari villa hutan tersembunyi dipengaruhi oleh perampokan petir dan berubah menjadi reruntuhan. Ini adalah tempat di mana Huaixu tinggal paling lama. Huaixu melonjak, dan runtuh serta berubah menjadi reruntuhan. Pada hari ini, pemimpin Liga Dao Surgawi membawa berita palsu, seperti bom, meledakkan seluruh dunia. Baik dunia seni bela diri maupun dunia sekuler dikejutkan oleh berita ini. Sejak kebangkitan ras alien dimusnahkan, musim panas kembali menjadi semarak. Peri, dalam sejarah umat manusia, makhluk abadi, selalu merupakan keberadaan yang ilusi dan agung, tidak dapat diprediksi. Namun kini, ada sosok besar yang dikenal semua orang, yang benar-benar berhasil naik ke langit dan menjadi abadi. Siapapun yang mendengar berita ini, sulit untuk tidak merasa terkejut. Lagi pula, inilah saatnya legenda menjadi kenyataan. Ketika dunia berguncang, Fang Yu kembali ke mansion dan tinggal di atas bangunan bambu. Pendakian Huaixu juga merupakan hal yang mengejutkan baginya. Lagi pula, intervalnya terlalu lama. Sudah lama sekali, tidak ada biksu yang bisa naik. Terbangnya Huaixu menjadi peri melambangkan dibukanya kembali gerbang peri. Di era ini, banyak makhluk abadi akan muncul kembali, terus-menerus terbang menjauh dari bumi. Tapi melihat seluruh proses Huaixu melewati bencana hari ini, Fang Yu jelas merasakan ada yang tidak beres. Hal utama yang salah adalah intensitas guntur. Intensitas kesengsaraan guntur yang dihadapi Huaixu lebih lemah dan jauh lebih lemah daripada yang pernah dilihat dan didengar Fang Yu sebelumnya. Ambil contoh kesengsaraan yang disaksikan Fang Yu secara pribadi dan dekat di masa lalu sebagai contoh. Pemandangan saat itu berguncang hingga ratusan kilometer. Seluruh langit dipenuhi awan gelap, angin bertiup kencang, dan tekanannya sangat kuat. Ketika kesengsaraan guntur mendarat, kekuatannya semakin menakutkan, dan momentumnya mengamuk, membuat orang takut untuk mendekat. Dan perampokan guntur yang dialami Huaixu, dibandingkan dengan aura semacam itu, tampak agak sepele. Sebanyak 9 kesengsaraan guntur, turun satu persatu, dan masing-masing kesengsaraan tidak terlalu menguat. Setelah 9 kesengsaraan guntur, Huaixu dibawa pergi oleh sinar itu. Keseluruhan proses itu seperti melalui suatu proses.
Fang Yu percaya bahwa Huaixu sendiri akan sedikit terkejut dengan kelemahan Lei Jie. Karena Huaixu pasti sudah melakukan persiapan yang cukup pada saat itu, namun pada akhirnya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan perampokan petir pun usai. Kecuali intensitas kesengsaraan Guntur jauh lebih rendah dibandingkan masa lalu, ada hal lain yang salah. Itulah saatnya, Huaixu baru saja menembus puncak masa kesengsaraan, dan dia telah menarik kesengsaraan Guntur. Meskipun pernyataan Li Huoyu juga mungkin, namun setelah dipertimbangkan dengan matang, masih terasa kurang tepat. Tidak peduli seberapa bagus fondasinya, dan baru saja menerobos ke ranah baru, ranah tersebut pasti tidak stabil. Dalam keadaan seperti ini, mengapa hal itu dapat menyebabkan perampokan petir? Karena Fang Yu, kekuatan puncak di masa kesengsaraan, yang tercepat harus menerobos ke puncak periode kesengsaraan selama setengah tahun sebelum kesengsaraan Guntur ditarik. Yang pasti, kesulitan seluruh proses terbang melalui perampokan sekarang, berkurang secara signifikan. Pada akhirnya, Fang Yu sampai pada kesimpulan ini. Dan kesimpulan ini tidak hanya sekedar dangkal. Apa yang dimaksud dengan mengurangi kesulitan melintasi bencana? Dari pernyataan Li Huo Jade dan Ciling sebelumnya terlihat bahwa seluruh proses melintasi malapetaka menanjak, dan akhirnya harus melewati hukum pesawat. Berkurangnya kesulitan terbang melewati bencana tersebut tentu saja tidak terlepas dari hukum pesawat. Jadi mengapa hukum pesawat melakukan hal ini? Mengurangi kesulitan melintasi malapetaka dan mendaki, apa tujuannya? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat logika aneh tapi benar yang dia sadari ketika dia melihat Heruju sebelumnya. www.novelringan.com Gelombang Heruju berada di era yang sama ketika alien bangkit dan manusia berada di bantai. Mengapa para biksu manusia pada saat itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Ini adalah logika sederhana. Hal itu karena para penggarap tertinggi umat manusia telah berhasil mengatasi malapetaka dan membubung serta meninggalkan bumi. Para beku yang tinggal di bumi secara alami bukanlah penentang ras asing. Saat itu, Heruju juga mengatakan sesuatu yang menggugah pikiran. Banyak kultivator yang bekerja keras, tetapi mereka hanya ingin naik secepat mungkin dan melarikan diri dari bumi. Mengingat apa yang dikatakan Heruju dan situasi umat manusia saat itu, mari kita hubungkan dengan proses memahami kehampaan dan melintasi malapetaka hari ini, serta kinerja hukum pesawat sebelumnya. Fang Yu tiba-tiba berpikir sesuatu, wajahnya sedikit berubah. Siapa yang pertama kali membuat aturan melintasi perampokan melonjak, tidak jelas, dan tidak perlu mencari tahu. Tapi sekarang seluruh proses kenaikan Dujie harus dikendalikan oleh hukum pesawat. Oleh karena itu, selama Anda menggabungkan tindakan hukum bidang sebelumnya, Anda dapat melihat keanehannya. Membiarkan keinginan tingkat pengadilan suci datang, tetapi setelah Fang Yu mengecam keinginan pengadilan suci, dia ingin melenyapkan Fang Yu. Dan dampak dari berkurangnya kesulitan terbang melalui perampokan, hal yang paling jelas adalah semakin banyak biksu yang akan naik ke keabadian. Dengan kata lain, di era pemulihan aura ini, semakin banyak biksu top yang akan meninggalkan bumi. Bumi tanpa biksu tertinggi, sekali lagi menghadapi invasi ras asing, apa hasilnya? Memikirkan hal ini, maksud dan kedudukan hukum bidang tampak jelas. Ia hanya ingin bumi tidak memiliki biksu terbaik, sehingga dapat bekerja sama dengan ras alien untuk menghancurkan umat manusia. Tapi hari ini, pilar ras manusia kecuali Fang Yu, Huaixu, telah pergi. Hukum tatap muka ini bukan hanya tentang intimidasi dan ketakutan akan kesulitan, hukumnya bengkok, hukum ini sudah berdiri di pihak ras alien. Fang Yu berkata dalam hatinya dengan cahaya dingin di matanya. Jika ini benar, itu akan sangat buruk. Tuan yang mengendalikan seluruh pesawat bahkan ingin menghancurkan umat manusia. Tapi Fang Yu memikirkannya, dan merasa itu tidak benar. Dengan kekuatan hukum pesawat, jika memang ingin menghancurkan bumi atau umat manusia, bukankah itu semua hanya masalah pemikiran? Mengapa begitu licik, dilakukan dengan metode sampingan seperti itu? Li Huoyu mengatakan sebelumnya bahwa hukum pesawat ingin menghancurkan sebuah planet hanyalah masalah pemikiran. Aku memang bilang begitu, tapi bukan berarti hukum pesawat benar-benar bisa melakukan ini. Li Huoyu tiba-tiba berkata, kamu harus tahu bahwa dunia ini dijalin oleh hukum yang tak terhitung jumlahnya, bahkan hukum pesawat itu sendiri. Ia juga tidak bisa lepas dari batasan hukum. Maksudmu, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh hukum pesawat? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Ya, menurut kesimpulan Anda,
mungkin ada alasan mengapa ia tidak bisa langsung menghancurkan bumi, kata Li Huoyu. Kesimpulan saya, lalu Anda memberitahu saya, apa pendapat Anda tentang kesimpulan saya? Fang Yu bertanya, yah, hukum pesawat berpihak pada ras alien. Ini adalah ide yang sangat baru. Li Huoyu berkata dengan nada yang aneh, tapi sejujurnya, kesimpulanmu kedengarannya sangat masuk akal. Aku belum pernah memikirkannya sebelumnya. Saya pikir ide masternya benar. Air mata dingin yang ekstrim juga berkata. Tapi jelas ada celah dalam hal ini. Li Huoyu berkata, jika hukum pesawat benar-benar ingin menyingkirkan semua biksu tertinggi di bumi, mengapa tidak membiarkan Fang Yu yang terkuat melambung? Ini jelas salah. Hati Fang Yu kaget saat Li Huoyu mengatakan ini. Memang benar, bagaimana jika kamu salah paham pada awalnya? Air mata dingin bertanya dengan dingin. Petik 2 titik titik titik. Apa maksudmu? Li Huoyu bertanya, bukan hukum pesawat yang tidak membiarkan tuannya naik, tapi batasan lainnya. Air mata menangis berkata, mungkin hukum pesawat menginginkan tuannya naik sehingga mengusir pemiliknya dari bumi, tapi itu terjadi. Tidak, karena alam tuan masih memiliki batas nafas, ia tidak dapat mencapainya, tingkat menarik. Guntur, setelah mendengar kata-kata ini, Fang Yu dan Li Huoyu sama-sama terdiam. Ini adalah perspektif yang sangat berbeda dari sebelumnya. Menggabungkan kesimpulan Fang Yu sebelumnya, apa yang dikatakan Chilingters sangat mungkin. Hukum pesawat ingin Fang Yu naik, tetapi tubuh roh Dao di tubuh Fang Yu masih belum mencabut batasannya. Oleh karena itu, dia masih belum bisa naik. Bukankah hukum pesawat memiliki kemampuan untuk memaksaku naik? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, ini benar-benar lebih terkenal daripada sebelumnya. Ini juga memiliki aturan yang harus dipatuhi. Cryogenics berkata, saya pikir ini adalah upaya untuk mengurangi kesulitan dalam melewati bencana. Ia ingin mengurangi kesulitan dalam melintasi malapetaka. Ia ingin melihat apakah ia dapat membawa saya pergi. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, ya, tapi menurutku, selama tidak bisa mengubah aturan bahwa puncak masa kesusahan besar bisa menarik kesengsaraan Guntur, maka itu tidak bisa membuat tuannya melambung tinggi. Kata air mata dingin menangis. Ini menjadi semakin rumit. Fang Yu membenturkan kepalanya, mengerutkan kening. Kenaikan Huaixu awalnya merupakan hal yang membahagiakan. Namun setelah beberapa pertimbangan, masalah ini berubah. Kehendak istana suci telah aku bunuh, tetapi keberadaan di baliknya. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, aku khawatir itu adalah alasan mendasar mengapa hukum pesawat bersedia melakukannya, bekerja sama. Titik titik titik. Pada malam hari, lantai atas bangunan bambu. Bos, Tuan Huaixu sudah naik, jadi kamu juga harus cepat. Su Changge bertanya sambil duduk di hadapan Fang Yu. Aku, Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa bicara. Su Changge menghela nafas dan berkata, pagi ini aku melihat kemunculan Zheng Ze bersaudara, dan itu sangat tidak nyaman. Meskipun kenaikan adalah hal yang baik, tapi dilihat dari jarak antara bumi dan dunia peri, itu adalah sebenarnya saat perpisahan antara hidup dan mati. Jadi, bos, jika kamu merasa akan bangkit, ingatlah untuk memberitahuku. Aku pasti akan ke sana dulu dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Su Changge tidak lagi terlihat seperti wajah tersenyum hippie di masa lalu, tetapi sangat serius dan serius. Tidak masalah, aku pasti akan memberitahumu jika sudah benar-benar naik, kata Fang Yu. Itu bagus, kata Su Changge. Fang Yu memikirkan masalah terbang dalam waktu lama sore ini. Haruskah dia melambung tinggi ketika dia tahu bahwa hatinya belum mati? Fang Yu akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Jika dia tidak naik, maka dia hanya bisa terus menyusut di dalam bumi, secara pasif mempertahankan hal yang tidak diketahui tetapi tidak pernah menghilangkan bahaya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah sepenuhnya, Anda harus meninggalkan bumi dan pergi ke alam atas, temukan keberadaan di balik kehendak istana suci dan bunuh mereka semua. Selain itu, Fang Yu masih memiliki banyak keraguan tentang hasil mimpi dan ramalan dirinya. Dia harus memikirkannya. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk melambung. Dan solusi pertama yang terlintas dalam pikiran adalah rahasia Tao. Jika batu teleportasi dari penganut Tao Tianji dapat menuntunnya menemukan saluran ke bidang atas gelombang www.novelringan.com gelombang maka itu akan dianggap berhasil. Tubuh roh Dao hanya membatasi nafas dan alam Fang Yu, dan tidak akan mencegah Fang Yu meninggalkan bumi.
Jadi, sekarang kita masih harus menunggu si Huernya. Kapan Yuan Miehua dimuntahkan? Waktu berlalu cepat. Sudah sebulan sejak saya sombong. Di bulan ini, Fang Yu memperhatikan situasi pemakan langit. Tapi pemakan langit berada di samping Zhao Zinan setiap hari, entah tidur atau berkeliaran tanpa tujuan, dan tidak bermaksud mengutarakan nasib bunga itu. Fang Yu tidak bisa memaksanya, jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Selama periode ini, dia juga memperhatikan Jirumei. Kesadaran milik Leng Sun Suang tidak muncul selama ini. Jirumei berkultivasi dengan sangat serius, tetapi bakatnya terbatas, kemajuannya tidak cepat, dan masih dalam masa pemurnian Qi. Ini sedikit mengejutkan Fang Yu. Fisik dan bakat kultivasi Jirumei tampaknya jauh lebih buruk daripada Leng Sun Suang tahun ini. Namun Fang Yu tidak menyelidiki masalah ini. Ranah Jirumei tidak penting, bakatnya adalah dia lebih kuat dari Leng Sun tahun ini dan tidak mungkin mencapai puncak masa kesengsaraan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pada akhirnya kita masih harus menunggu kemunculan Yuan Qihua. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari. Setelah alien itu benar-benar musnah, kehidupan Fang Yu kembali damai dan santai lagi. Dia kembali ke daerah Jiangnan dan bertemu dengan ibu dan anak perempuan Fatih Liu, Li Bingyan dan Wang Yan Yuyue. Fatih Liu saat ini belajar di Jiangnan, sedangkan Li Bingyan diterima di Universitas Nandu di Huaibei. Ketika keduanya melihat Fang Yu, mereka tidak bisa lagi memperlakukan satu sama lain dengan sikap dan visi yang sama. Lagi pula, dalam setahun terakhir, reputasi Fang Yu terlalu bagus adapun ibu dan anak perempuan Wang Yan dan Yu Yue. Meskipun mereka jarang menghubungi dunia luar, mereka mungkin tahu apa yang telah dilakukan Fang Yu. Melihat Fang Yu lagi, Wang Yan sangat bersemangat. Tapi di mata Yu Yue, jelas ada emosi yang lebih aneh. Fang Yu makan malam mewah di rumah Wang Yan. Saat pergi, Yu Yue mengirim Fang Yu ke bawah sendirian. Keluar dari lift dan berjalan ke gerbang komunitas, Yu Yue menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Saudara Fang Yu, akankah sulit bagiku untuk bertemu denganmu di masa depan? Yu Yue menggigit bibir merah mudanya sampai dia sampai di pintu dan Fang Yu hendak pergi. Mata hitam dan putihnya menatap Fang Yu, dan dia bertanya sambil menangis. Terlihat jelas rongga mata Yu Yue agak merah, seolah hendak menangis. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu terkejut. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia akan pergi. Yu Yue menanyakan pertanyaan ini, mungkin itu datang dari hati yang sensitif, atau semacam intuisi. Fang Yu memandang Yu Yue, matanya bergerak sedikit, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Dia telah berjanji untuk menjadi terlalu Yu Yue pada awalnya dan akan menunggunya di Universitas Nandu atau Universitas Beidou. Namun janji ini sepertinya tidak akan dipenuhi. Saat ini, menghadapi pertanyaan Yu Yue, Fang Yu tidak ingin menipunya lagi. Mungkin akan lebih sulit untuk bertemu satu sama lain. Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Yu Yue, dan berkata dengan lembut. Mendengar jawaban ini, air mata Yu Yue tidak bisa berhenti mengalir, dan tubuhnya sedikit gemetar. Fang Yu menyeka air matanya, mencoba mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi akhirnya tidak berbicara. Fang Yu tahu betul di dalam hatinya bahwa setiap kata yang dia ucapkan sekarang adalah kalimat sederhana baginya. Tapi bagi Yue, itu mungkin menjadi kekhawatiran seumur hidup. Yu Yue hanyalah manusia biasa, dan hidupnya terlalu singkat dibandingkan dengan Fang Yu. Jika Fang Yu benar-benar berhasil naik ke tingkat atas, bahkan jika dia dapat kembali lagi nanti, dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak bumi. Akankah Yu Yue masih ada di sana saat itu? Oleh karena itu, pada saat seperti itu, Fang Yu lebih memilih untuk tidak mengatakan apapun daripada memberikan Yu Yue beberapa ilusi yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Meski kejam, tapi tak berdaya. Saudara Fang Yu, aku. Yu Yue menangis terseduh-seduh hingga dia tidak dapat berbicara. Fang Yu berpikir sejenak dan mengeluarkan liontin giok dari ruang penyimpanan. Yu Yue, bawalah liontin giok ini bersamamu di masa depan. Itu bisa membuatmu aman selama sisa hidupmu, kata Fang Yu. Yu Yue mengambil liontin giok Qian ini dan memegangnya di tangannya, menangis lebih keras. Membujuk gadis kecil bukanlah kelebihan Fang Yu. Aku harus pergi, Yu Yue. Fang Yu berkata pada Yu Yue. Saudara Fang Yu, aku tidak tahan denganmu. Yu Yue memeluk Fang Yu dan menangis.
Fang Yu menenangkan emosi Yu Yue sebelum meninggalkan komunitasnya. Setelah itu, Fang Yu pergi ke rumah Tang lagi dan bertemu Tang Mingde dan Tang Xiaorou. Tentu saja, dia hanya minum 2 teguk teh di rumah Tang dan pergi tanpa tinggal terlalu lama. Sebelum pergi, Fang Yu memberi jimat kepada Tang Mingde dan Tang Xiaorou. Jangan pergi, aku juga punya sesuatu untuk diberikan padamu. Tang Xiaorou bergegas kembali ke lantai 2, dan bergegas turun 2 menit kemudian. Saat ini, ada sebuah kotak kayu kecil di tangannya. Ini untukmu. Tang Xiaorou menyerahkan kotak kayu kecil itu ke tangan Fang Yu. Kotak kayu kecil itu ditulis bersama, dan ada kunci kecil yang sangat halus di atasnya. Aku tidak akan memberimu kuncinya. Kamu bisa membukanya nanti. Aku tahu kamu bisa dengan mudah membuka kotak kayu ini, kata Tang Xiaorou. Apa isinya? Fang Yu bertanya. Aku akan tahu kapan kamu membukanya nanti. Pipi Tang Xiaorou sedikit memerah dan berkata, kapan maksudnya mulai sekarang? Fang Yu bertanya lagi. Yah, saat itulah kamu memikirkanku. Kata Tang Xiaorou, pipinya semakin memerah. Yah, itu mungkin tidak akan pernah terbuka lagi. Kata Fang Yu sambil memasukkan kotak kayu kecil itu ke dalam saku celananya. Kamu, Tang Xiaorou mengertakkan gigi karena marah. Oke, aku harus pergi, kata Fang Yu. Tunggu, Tang Xiaorou memanggil Fang Yu lagi. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Aku ingin bertanya, apakah berbahaya untuk terbang? Tang Xiaorou bertanya. Petik 2 titik titik titik. Bagaimana kamu tahu Fei Sheng? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Saya telah menonton beritanya. Lebih dari sebulan yang lalu, pemimpin Huaixu di ibu kota utara, Du Jie, naik dan menjadi peri, bisik Tang Xiaorou. Bagaimana kamu tahu bahwa aku juga akan naik? Fang Yu bertanya. Orang lain bisa, tentu saja bisa, aku percaya padamu, kata Tang Xiaorou. Petik 2 titik titik titik. Tidak ada bahaya dalam terbang. Jawab Fang Yu. Itu bagus. Tang Xiaorou mengangguk, lalu berkata, saya tidak ada pertanyaan lain. Kalau begitu aku pergi, kata Fang Yu, lalu berbalik dan pergi. Setelah mengambil 1 langkah, dia berbalik, memandang Tang Xiaorou, dan berkata, saya baru saja bercanda, kotak kayu kecil Anda, saya akan membukanya suatu hari nanti, mungkin saya akan membukanya nanti. Tidak, kamu tidak bisa membukanya secepat itu. Kamu harus menunggu nanti. Setelah melihat wajah-wajah tua ini, Fang Yu meninggalkan Jiangnan dan kembali ke rumah ibu kota utara. Faktanya, Fang Yu berpikir bahwa meskipun dia berhasil naik, dia masih dapat kembali ke bumi di masa depan. Lagi pula, kristal sumber bumi ada padanya. Selama Fang Yu mencapai tingkat atas, dia pasti akan menemukan cara untuk membuka saluran yang menghubungkan bumi sehingga dia bisa bolak-balik dengan cepat. Tentu saja hal-hal tersebut hanya bisa dipertimbangkan nanti. Pertanyaan utamanya sekarang adalah, kapan binatang pengunyah langit akan memuntahkan Yuan Mihua? Fang Yu tidak akan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya jika Yuan Mihua tidak muncul. Tapi pemakan langit sama sekali tidak cemas, dan dia masih berkeliaran dengan bebas setiap hari, menemani Zhao Zinan sebagai anjing peliharaan. Fang Yu tidak terburu-buru, lagi pula, dia tidak bisa cemas. Dia hanya bisa menunggu dalam diam. Matahari bersinar di pagi hari ini. Seperti biasa, Fang Yu duduk di kursi malas di lantai atas gedung bambu, minum teh dan membaca. Tuan Fang. Tapi saat ini, Ye Sengsui tiba-tiba muncul di depan Fang Yu, wajahnya pucat dan cemas. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Saudari Rumei, mengalami kecelakaan dalam proses kultivasinya dan koma. Ye Sengsui berkata, saya telah meminta Nona Qin Yao untuk memeriksa situasinya. Fang Yu tidak berbicara, dan segera berdiri ke atas. Di mana dia sekarang? Fang Yu bertanya. Disitulah kamu berlatih. Jawab Ye Sengsui. Fang Yu pergi ke rumah tempat Ji Rumei berada tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Rumei sedang berbaring di tempat tidur, matanya terpejam gelombang www.novelringan.com gelombang sepasang alis yang indah sedikit mengerut, dan ada rasa sakit di ekspresinya. Qin Yao berada di samping tempat tidur, meletakkan tangan kirinya di dahi Ji Rumei. Ketika Fang Yu tiba, Qin Yao baru saja melepaskan tangannya, alisnya mengerutkan kening. Tuan Fang, suhu tubuh Nona Ji saat ini sangat tinggi,
hanya saja tidak ada kelainan, seperti terakhir kali. Qin Yao berdiri dan berkata, terakhir kali sama. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Qin Yao memberitahu Fang Yu tentang situasi abnormal yang terjadi sebelum Ji Rumei pergi jauh ke utara untuk mencari Fang Yu. Bangun dengan sukarela, lalu merasa seperti orang yang berbeda. Fang Yu memandang Ji Rumei yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri, matanya sedikit bergerak. Dengan kata lain, koma Ji Rumei saat ini, apakah itu pertanda sebelum kesadaran ganda Leng Sun terbangun? Kalau begitu, tunggu, lihat apakah dia akan bangun, kata Fang Yu. Ya, pada saat ini, di kamar Zhao Zinan, pemakan langit memanggil tanpa alasan, dan kemudian melompat keluar dari mansion. Xiao Kongkong, Zhao Zinan buru-buru berlari ke balkon, hanya untuk melihat cahaya hitam dari tubuh binatang pengunyah kosong itu. Bas, dalam cahaya hitam yang berkedip-kedip, ukuran binatang pengunyah langit itu membesar secara dramatis. Boom! Aura milik binatang pengunyah udara juga meningkat seiring bertambahnya ukurannya. Hei, hei, hei! Dalam 1 menit, ukuran binatang pengunyah langit itu tumbuh hingga ketinggian 100 meter, seperti binatang buas purba yang datang. Xiao Kongkong, Zhao Zinan membuka matanya lebar-lebar, dan menatap raksasa pemakan kosong di langit, matanya terkejut dan bercampur kekhawatiran. Sky Eater belum pernah melihat situasi abnormal seperti ini sebelumnya. Tepatnya, apa yang terjadi? Ukuran binatang pengunyah langit itu masih terus bertambah, dan auranya semakin kuat. Pada saat ini, Fang Yu dan yang lainnya, yang diam-diam menunggu Ji Rumei bangun, juga merasakan aura kuat yang tiba-tiba menyelimuti seluruh mansion. Fang Yu mengerutkan kening, berjalan cepat ke balkon, dan melihat keluar. Kemudian, dia melihat pemakan langit yang ukurannya bertambah dengan cepat di sebelah barat mansion. Sky Eater di luar kendali. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera menoleh untuk melihat Ji Rumei yang sedang berbaring di tempat tidur. Saat ini, Ji Rumei masih koma, matanya tertutup rapat. Hilangnya kendali Sky Eater secara tiba-tiba mungkin terkait dengan koma Ji Rumei. Memikirkan percakapan antara kesadaran Leng Sun Suang dan pemakan langit sebelum dia bangun, Fang Yu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke pemakan langit yang jauh. Mungkinkah binatang si Huer akan memuntahkan nasib bunga? Inilah yang paling dikhawatirkan Fang Yu selama berhari-hari. Tuan Fang, si pemakan udara. Ye Sengsui melangkah maju dan melihat ke arah pemakan udara yang semakin besar di kejauhan, dengan keterkejutan dan kekhawatiran di wajahnya. Aku akan pergi ke sana dan melihat dulu. Kamu sedang melihat Ji Rumei di sini. Fang Yu selesai berbicara, dan terbang keluar dari balkon menuju pemakan langit. Aum, tubuh binatang pengunyah kosong itu masih bersinar dengan cahaya hitam. Selama periode ini, ukurannya terus bertambah, dan terdengar suara gemuruh di tenggorokannya. Fang Yu dengan cepat mengambil posisi tidak jauh di depan binatang pemakan langit dan langsung bertanya, apakah kamu akan memuntahkan Yuan Yehua? Namun, Sky Eater tidak menjawab pertanyaannya, melainkan terus menggeram dan tumbuh dengan tajam. Fang Yu melihat sekeliling, mengerutkan kening. Ketinggian binatang kosong itu lebih dari 500 meter, seperti gunung. Tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya, seluruh rumah pasti akan terkena dampaknya dan bahkan hancur. Tapi saat ini, Fang Yu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Sky Eater. Terburu-buru menggunakan Ruyi Qinglian untuk menenangkan Sky Eater. Akankah itu menghancurkan rencana awal Sky Eater untuk memuntahkan Fate Miehua? Setelah mempertimbangkan dengan serius, Fang Yu memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Dia percaya bahwa Sky Eater akan berhenti pada suatu saat. Boom! Ukuran binatang pengunyah udara itu terus meroket, dan aura yang dipancarkannya semakin kuat. Di gedung belakang, Zhao Zinan berdiri di balkon di lantai 2, memandang pemakan luar angkasa di kejauhan dengan cemas. Meskipun dia tidak memahami perkataan pemakan langit, dia bisa merasakan kegilaan dan kegelisahan yang terkandung dalam auman pemakan langit saat ini. Bahkan masih ada sedikit rasa sakit. Xiao Kongkong, Zhao Zinan menggigit bibir merahnya dan menyatukan kedua tangan putihnya, sangat gugup. Fang Yu mendengar suara Zhao Zinan dan menoleh ke arah Zhao Zinan. Setelah memikirkannya, dia terbang. Saudara Fang Yu, Zhao Zinan segera berbicara ketika Fang Yu datang. Apakah ada yang aneh dengan Sky Eater barusan? Fang Yu bertanya. Tidak, Xiao Kongkong tiba-tiba berlari keluar, dan menjadi seperti ini. Zhao Zinan berkata dengan cemas,
saudara Fang Yu, Xiao Kongkong sepertinya merasa tidak nyaman, bisakah kamu membantunya? Tidak nyaman, Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Sky Eater. Sepertinya sangat menyakitkan, Zhao Zinan berkata, belum pernah ada emosi seperti itu sebelumnya. Sakit, mendengar kata ini, Fang Yu melihat ke arah pemakan udara di langit lagi. Pada saat ini, dia menemukan bahwa selain geraman pelan dari binatang pemakan udara, tubuh besarnya sedikit gemetar. Fang Yu belum pernah melihat gemetar seperti ini sebelumnya di tubuh Sky Eater. Di matanya, binatang pengunyah langit selalu gigih, semakin marah semakin kuat, semakin besar tubuhnya. Tapi kali ini, emosi pemakan langit seperti yang dikatakan Zhao Zinan, dengan rasa sakit dan kecemasan. Mungkin ada sedikit rasa takut. Kalau sekedar mengutarakan nasib bunganya, kenapa ada pertunjukan seperti itu? Apa yang terjadi dengan Sky Eater? Apa yang ingin dilakukannya sekarang? Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan koma Jirumei? Fang Yu menatap pemakan langit, alisnya berkerut dan menegang. Setelah 2 menit, ukuran binatang pengunyah langit itu telah tumbuh hingga ketinggian lebih dari 1000 meter, dan tampak seperti roh ganas yang datang dari luar wilayah, mengejutkan dan menakutkan. Namun pada level ini, ukurannya tidak lagi bertambah dan tiba-tiba berhenti. Ia berdiri di udara, dan kepalanya telah menembus awan, sehingga sulit untuk dilihat. Namun auman rendahnya bergema di langit. Fang Yu bergegas ke langit dan datang ke depan Sky Eater. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya. Kepala binatang pengunyah kosong itu sedikit diturunkan, dan raungan tumpul masih keluar dari tenggorokannya. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahami bahasa Sky Eater. Yu, biarkan aku bicara dengannya. Pada saat itu, suara wanita muncul dari belakang. Saat ini, Jirumei pucat, dan ada lapisan keringat halus di dahinya. Dari pidatonya kepada Fang Yu, terlihat bahwa dia sekarang memiliki kesadaran Leng Sun Suang. Fang Yu memandang Leng Sun Suang dan segera melangkah maju untuk memeluknya. Leng Yun, biarkan aku datang, kamu mundur satu demi satu. Fang Yu berkata pada Su Leng Yun. Baiklah, kakak Yu, kamu juga harus berhati-hati. Su Leng Yun selesai berbicara dan melangkah mundur. Fang Yu mendukung Leng Sun Suang, sedikit mengernyit, dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Agak tidak nyaman. Membaca www.ukansu.com, Leng Sun Suang berbicara dengan terengah-engah, dan suaranya sangat pelan. Jelas sekali kondisinya sangat buruk. Sebaiknya kamu istirahat dulu, dan jangan khawatir di sini, kata Fang Yu. Tidak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padaku. Leng Sun Suang menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, Yu, aku baik-baik saja, biarkan aku bicara dengannya. Fang Yu memandang Leng Sun Suang, mengangkatnya, dan membawanya ke pemakan udara. Roar! The Sky Devouring Beast segera mengangkat kepalanya, sepasang pupil besar bersinar dengan cahaya biru yang kuat, menatap Leng Sun Suang dari dekat, dan mengeluarkan geraman pelan. Ekspresi Leng Sun berubah, dan dia bertanya, apa yang kamu katakan, benarkah? Mengaum, Sky Eater menundukkan kepalanya lagi. Leng Sun Suang tiba-tiba menatap Fang Yu, jejak kerumitan muncul di matanya. Apa isinya? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tidak apa, Leng Sun Suang menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan melihat ke arah binatang kosong itu lagi. Aku percaya apa yang kamu katakan, kalau begitu, kamu akan memberiku Yuan Miehua sekarang. Leng Sun berkata dengan lembut. Roar, Sky Eater mengangkat kepalanya, melihat ke arah Leng Sun Suang, ekornya yang besar bergetar. Tidak masalah, berikan padaku. Leng Sun Suang tersenyum. Pemakan langit menatap Fang Yu lagi. Fang Yu sama sekali tidak mengetahui isi percakapan mereka, dan ekspresinya kosong. Roar, Sky Eater sepertinya mengatakan sesuatu. Yu, apakah kamu percaya padaku? Leng Sun Suang tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Fang Yu. Meyakini, jawab Fang Yu. Oke, aku juga percaya padamu. Leng Sun Suang tersenyum ringan. Kemudian, dia berbalik, melihat ke arah pemakan kosong itu, mengulurkan tangan kirinya yang putih. Binatang pemakan langit tertegun sejenak, lalu membuka mulutnya sebesar lubang hitam. Mulutnya terbuka tepat di depannya, dan pemandangan itu bukannya tanpa keterkejutan. Tapi baik Fang Yu maupun Leng Sun tidak mengerutkan kening. Bas, di kegelapan mulut, cahaya kecil tiba-tiba muncul.
Dibandingkan dengan mulut besar binatang pengunyah kosong, cahaya ini cukup kecil, dan bahkan sulit untuk dilihat dengan jelas. Tapi begitu muncul, itu memancarkan nafas istimewa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yu melihat titik cahaya ini dan sedikit menyipitkan mata untuk melihat penampilannya. Ini adalah bunga tanpa rimpang. Kelopak bunga ada 3, masing-masing dekat dengan telapak tangan dan seukuran kepalan tangan di tengah benang sari. Bunga ini terbang menuju lokasi Fang Yu dan Leng Sun Suang, dan cahaya biru samar muncul di setiap kelopak dan benang sari di tengah. Ini, nasib bunga itu. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah saat dia melihat ke arah Leng Sun Suang saat dia melihat Yuan Miehua yang terbang perlahan. Leng Sun Suang masih mengulurkan tangan kirinya, matanya bersinar terang. Fang Yu melihat ke arah Yuan Miehua yang terbang perlahan, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Peran Yuan Miehua yang tercatat dalam buku-buku kuno adalah dapat membuat orang melepaskan diri dari belenggu alam dan melambung tinggi di siang hari. Namun namanya disebut Yuan Miehua. Arti kata, takdir dan kematian, nampaknya jelas. Debunya hilang. Ini sama dengan banyak pemikiran sebelum kekuatan besar melampaui masa kesengsaraan. Mereka percaya bahwa selama debunya dihilangkan, tingkat keberhasilan pendakian mereka akan lebih tinggi. Yu, kamu lihat aku. Entah kapan, Leng Sun Suang tiba-tiba berbalik, menatap lurus ke arah Fang Yu dengan mata yang indah. Fang Yu kembali sadar dan memandang Leng Sun Suang. Aku mungkin harus pergi untuk sementara waktu. Perhatikan aku baik-baik sekarang, tapi jangan lupakan aku. Leng Sun Suang tersenyum. Berapa lama kamu pergi? Fang Yu mengerutkan kening sambil melihat ke arah Yuan Miehua yang mendekat. Jika itu waktu yang lama, maka lebih baik tidak terbang. Petik 2. Yu, aku harus naik. Aku, bukan tempatnya di sini. Leng Sun Suang mengulurkan tangannya, membelai pipi Fang Yu, dan berkata dengan lembut, kamu dapat melihatku. Aku dapat melihat kamu telah melanggar sebab dan akibat. Sekarang, aku harus pergi. Kalau tidak, kita berdua akan mendapat serangan balasan. Mendengar kata-kata ini, hati Fang Yu mulai bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa waktu perpisahan telah tiba lagi. Dan perpisahan kali ini jelas tidak sesederhana yang dia pikirkan sebelumnya. Leng Sun Suang pertama kali melonjak, dan kemudian dia melonjak untuk menemukan Leng Sun Suang. Kali ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan Leng Sun Suang lagi. Apa sebab dan akibat? Wajah Fang Yu dingin, dan dia ingin berbicara. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Leng Sun menutup mulutnya dengan jari dan tidak melanjutkan. Yu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu percaya padaku. Leng Sun berkata dengan lembut, kita tidak bisa melawan sebab dan akibat, tapi jika kita percaya satu sama lain, suatu hari kita bisa memiliki sebab dan akibat lagi. Fang Yu tidak berbicara, tetapi memandang Leng Sun Suang. Yu, jika aku tidak pergi, kesadaranku saat ini dan diriku yang lain akan ditelan sebab dan akibat, dan tubuh serta jiwaku akan hancur. Leng Sun Suang memegang pipi Fang Yu dengan kedua tangannya dan berkata, dan kamu juga sangat menderita. Petik 2. Bagaimana cara menemukanmu? Fang Yu bertanya. Leng Sun Suang menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, saya tidak tahu. Tapi saya percaya Anda akan menemukan saya, dan kita akan bertemu lagi. Nasib semakin dekat dan dekat. Fang Yu memandangi wajah cantik Leng Sun Suang, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Yu, kamu harus sangat berhati-hati dan menjaga dirimu di masa depan ketika kamu naik ke tingkat atas. Leng Sun berkata dengan lembut, meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak boleh tajam, jika tidak kamu akan menarik banyak musuh. Leng Sun Suang berbicara kepada Fang Yu dengan nada lembut. Fang Yu tidak pernah berkata apa-apa, hanya menatap wajah Leng Sun Suang. Saat ini, Yuan Qihua hanya berjarak 30 meter dari Leng Sun Suang. Leng Sun melihat wajah Fang Yu yang tidak bagus, dan tiba-tiba mulai mengusap pipi Fang Yu dengan kedua tangannya. Xiao Yuyuku, apa kamu bahagia? Kita pasti akan bertemu lagi, pasti. Kata Leng Sun Suang. Saat ini, Fang Yu benar-benar tidak bahagia. Tapi dia tahu betul karakter Leng Sun Suang. Saat ini, Leng Sun Suang pasti sangat sedih dan takut akan masa depan. Dia tidak menunjukkannya, tapi dia tidak ingin membuat perasaan Fang Yu menjadi lebih buruk. Fang Yu memandang Leng Sun Suang, menarik napas dalam-dalam, dan memeluknya dengan kedua tangan. Leng Sun Suang berbaring di dada Fang Yu, matanya melebar,
dan matanya berkilat tak percaya. Yu, ini pertama kalinya kamu berinisiatif untuk memelukku. Potongan kayumu akhirnya terbuka. Leng Sun Suang berkata sambil tersenyum. Aku pasti akan menemukanmu. Fang Yu berkata, dimanapun kamu berada. Yah, aku percaya padamu, aku selalu percaya padamu. Leng Sun Suang memeluk Fang Yu erat-erat dan berkata, saat ini, Yuan Qiwa sudah terbang di belakang Leng Sun Suang. Nafas istimewa itu sudah sangat dekat. Leng Sun Suang mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu. Bibir merahnya bersentuhan ringan, semburan rasa dingin dan wangi menerpa wajahnya, namun langsung menghilang. Kamu harus ingat aku Yu, jangan lupakan aku. Leng Sun Suang tidak dapat menahannya lagi saat ini, menggigit bibir merahnya, matanya berkaca-kaca. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghadap Yuan Miehua. Fang Yu memandang Yuan Miehua dan punggung Leng Sun Suang. Saat ini, dia sebenarnya tidak mengerti arti dari kata-kata Leng Sun Suang yang diulang-ulang gelombang www.novelringan.com gelombang dia pasti tidak akan melupakan Leng Sun Suang. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana menemukan Leng Sun Suang di masa depan. Bas, pada saat ini, nasib bunga yang terbang di depan si kembar Leng Sun adalah sebuah mahakarya cahaya. Cahaya biru yang menyilaukan menyelimuti sekeliling. Dalam pandangan Fang Yu, dia dapat dengan jelas melihat sosok Leng Sun Suang perlahan menghilang. Dia membuka matanya lebar-lebar, mata wawasan terbuka, dan kesadaran ilahi terselubung, ditambah dengan kemampuan sensorik setelah menggabungkan kristal sumber, masih tidak dapat mengeksplorasi fluktuasi aura dalam prosesnya. Leng Sun Suang perlahan menghilang di hadapannya seperti ini. Seluruh orang itu menghilang. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan kosong. Dia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa kering. Bagaikan ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya hingga tak bisa berkata-kata. Dengan cara ini, Fang Yu menyaksikan cahaya di depannya perlahan menghilang. Dan Leng Sun Suang, Yuan Miehua, menghilang begitu saja. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Segalanya tenang, dan pemandangan di depannya kembali ke tampilan aslinya. Setelah beberapa saat, Fang Yu melihat ke langit di depan, dan pemakan langit sudah menyusut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya. Dia merasa ada kenangan di benaknya, dengan cepat menghilang tak terkendali. Ekspresi Fang Yu berubah, dan dia ingin menangkap sesuatu dalam ingatan yang memudar dengan cepat ini, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Ada yang hilang, siapa itu, apa yang terjadi tadi? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir keras. Namun, dia tidak dapat mengingatnya. Dia hanya samar-samar ingat bahwa orang penting menghilang di hadapannya, dan kemudian, dia tidak dapat mengingat apapun. Apa yang terjadi tadi, kenapa dia muncul di sini? Siapa yang menghilang di depannya? Fang Yu menjadi bingung saat memikirkannya, memegangi kepalanya dan mengerutkan kening. Situasi ini belum pernah terjadi padanya. Seseorang yang sangat penting pasti baru saja menghilang di hadapannya. Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, Fang Yu tidak dapat mengingat siapa orang ini. Dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Saat ini, Fang Yu melihat Ye Sengsui dan Leng Sun Suang serta orang lain di belakangnya. Dia segera bergegas. Kakak Yu. Su Lengyun menatap Fang Yu, mata biru sedingin esnya melebar. Siapa yang baru saja menghilang di hadapanku? Fang Yu bertanya langsung. Mendengar pertanyaan ini, Su Lengyun dan Ye Sengsui saling memandang dengan wajah kosong. Tuan Fang, tidak ada seorang pun yang menghilang di depan Anda, jawab Ye Sengsui. Tidak mungkin, seseorang pasti menghilang. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kalau tidak, apa yang kalian lakukan? Di sini, karena Skeiter tiba-tiba kehilangan kendali, jadi, jawab Ye Sengsui. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, ini jelas bukan satu-satunya. Peristiwa yang lebih penting pasti telah terjadi. Tapi kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Pasti ada seseorang di sini sebelumnya. Kata Fang Yu. Kakak Yu, siapa yang kamu bicarakan, siapa? Su Lengyun bertanya dengan suara rendah. Fang Yu berhenti menanyakan pertanyaan ini. Siapa orang itu? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Fang Yu bahkan tidak tahu. Dia hanya memiliki ingatan yang samar-samar, tetapi dia merasa bahwa orang ini pernah ada dan sangat penting baginya. Kakak Yu, kamu pasti terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi istirahatlah yang banyak, kata Su Lengyun prihatin. Fang Yu mengerutkan kening,
menoleh untuk melihat ke belakang. Wow, pada saat ini, binatang pengunyah udara itu telah kembali menjadi anak anjing itu, dan melompat ke bahu Fang Yu. Fang Yu memandang pemakan langit, dan pemakan langit jatuh dan mengibaskan ekornya. Aku harus bertanya lagi. Fang Yu berkata kepada Su Lengyun dan Ye Sengshui, lalu berbalik dan terbang menuju posisi Zhao Zinan. Su Lengyun dan Ye Sengshui menatap punggung Fang Yu, dengan keterkejutan dan kekhawatiran di mata mereka. Mereka belum pernah melihat Fang Yu menunjukkan ekspresi bingung dan bingung tadi. Di sore hari, Fang Yu duduk sendirian di puncak gunung belakang. Dia bertanya kepada semua orang di mansion, termasuk Xiao Fengling, tidak ada yang tahu identitas orang yang ada di mulutnya. Yang mereka tahu hanyalah pemakan langit tiba-tiba kehilangan kendali di pagi hari, Fang Yu pergi untuk menghentikannya, dan pemakan langit kembali ke bentuk aslinya. Selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi. Mungkinkah memang ada yang salah dengan otakku? Apakah perasaan itu hanya ilusi? Fang Yu duduk sendirian di tepi tebing, berpikir keras. Tapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Dan hilangnya orang penting itu hanyalah perasaan darinya, dan tidak ada segmen ingatan tertentu. Ingatan yang aneh ini membuatnya sangat tidak nyaman. Selama ribuan tahun, Fang Yu menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Fang Yu telah tenggelam dalam ingatannya selama beberapa hari. Dia tahu bahwa dia tidak akan merasakan perasaan itu tanpa alasan, jadi dia ingin menemukan orang itu dalam ingatannya. Fang Yu menelusuri ingatannya ribuan tahun yang lalu, memikirkan Tian Daomen, guru Dao Tian, kakak senior Dao Chen, dan berbagai saudara serta murid senior. Saya memikirkan Lin Batian, kepala sekte besar. Dia memikirkan segalanya, tetapi dia tidak dapat menemukan ingatan orang itu. Tidak ada petunjuk, segala sesuatu tentang orang ini terhenti pada perasaan yang membayangi itu. Perasaan ini sangat tidak biasa. Seolah-olah ingatan milik orang ini telah dikosongkan sendirian. Di hari kelima, karena teringat akan lonceng angin kecil, Fang Yu akhirnya menyerah dan terus mengingat, dan hanya bisa menyimpan perasaan aneh di dalam hatinya. Karena dia masih ada urusan yang harus diselesaikan, yaitu mencoba naik ke alam atas dengan bantuan batu teleportasi dari Tao Giok Surgawi. Penganut Tao Tianji tidak tahan dengan siksaan Xiao Fengqi untuk waktu yang lama, dan menyetujui permintaan Fang Yu. Karena perjalanan surgawi Tao telah menyetujui permintaan saya, mengapa saya tidak pergi? Fang Yu bertanya pada lonceng angin kecil di sampingnya. Bagaimana saya tahu apa yang dipikirkan tuannya? Tuan itu tidak datang beberapa hari yang lalu. Mungkin ini bukan waktunya, Xiao Fengling menjawab dengan bodoh. Fang Yu mengerutkan kening, tetapi tidak menyelidikinya. Dia tidak bisa lagi berpikir tanpa tujuan dan menunda segalanya. Sore hari, di padang rumput di dalam mansion. Pendeta Taoji, surgawi yang terluka berdiri di padang rumput, takut untuk bergerak. Dan sekelompok besar orang berdiri hampir 50 meter darinya. Para wanita di mansion, Su Changge Bairan dan yang lainnya semuanya keluar dari padang rumput. Meski bukan kenaikan formal, namun jika rencana Fang Yu berhasil, maka akan sama dengan hasil kenaikan formal. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka melihat Fang Yu. Jangan khawatir, jika saya benar-benar naik, saya pasti akan menemukan cara untuk membuka saluran tersebut, dan saya dapat kembali ke bumi sesuka hati di masa depan. Fang Yu menepuk bahu Su Changge dengan mata merah dan tersenyum, jadi, kita memiliki kemungkinan besar di masa depan. Kita akan bertemu lagi, tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Kata-kata ini bukanlah penghiburan, tapi kebenaran. Fang Yu telah bergabung dengan Sos Kristal Bumi, dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan bumi. Karena pencuri alien itu abadi, bahkan merencanakan invasi berikutnya bersama dengan hukum pesawat. Maka Fang Yu harus memiliki tindakan pencegahan yang sesuai. Jika dia benar-benar berhasil naik, dia pasti akan menemukan jalan kembali. Bos, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Tanpa teladanmu yang mendominasi dan cemerlang di hadapanku, aku pasti akan kehilangan arah di masa depan. Su Changge menyeka air matanya dan berkata, ada orang lain yang ingin bicara, jadi jangan buang waktu semua orang. Bairan menarik Su Changge kembali. Kemudian, dia memandang Fang Yu, tidak berbicara, tetapi berlutut dan membenturkan kepala Fang Yu. Saudara Fang, saya akan menerobos ke puncak masa kesengsaraan sesegera mungkin, dan naik untuk mencari Anda.
Bairan berkata dengan tegas di matanya. Yah, kamu pasti bisa melakukannya. Fang Yu mengangguk. Bairan mengepalkan tangannya dan melangkah mundur. Kakak Yu, Su Lengyun melangkah maju sambil menggigit bibir merahnya. Meski matanya merah, dia menolak tanpa air mata. Seperti yang baru saja saya katakan, saya pasti akan menemukan cara untuk kembali. Fang Yu tersenyum dan berkata, selama periode ini, kamu dapat tinggal di mansion. Kamu dapat membaca semua rahasia di bangunan kitab Buddha, tetapi yang paling mudah adalah menemukan metode kultivasi yang cocok untuk kamu, dan jangan berlatih sembarangan. Ingat, jika mengamalkan suatu perjalanan, ketergesaan tidak akan tercapai. Jangan tidak sabar, dengan bakatmu, di era pemulihan aura, tidak sulit untuk naik. Kakak Yu, kamu harus menungguku. Aku akan naik, kata Su Lengyun dengan suara rendah dengan mata merah. Tentu saja aku percaya padamu, kata Fang Yu. Aku memelukmu. Su Lengyun melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk memeluk Fang Yu, lalu segera melangkah mundur. Baiklah, kalian, kami ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi. Fang Yu tersenyum kepada semua orang yang hadir, tentu saja gelombang www.novelringan.com gelombang mungkin kita akan bertemu lagi nanti. Lagi pula, ideku mungkin tidak berhasil. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju posisi misteri surgawi Tao. Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu di depannya, hanya dengan ketakutan di matanya. Pak Tua Tianji, kamu seharusnya tidak punya nyali untuk bermain trik. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan ketakutan, tidak, saya tidak akan pernah. Bagus, ayo kita mulai, kata Fang Yu. Pendeta Tao Tianji menarik napas dalam-dalam dan memutar tangan kanannya. Sebuah tiang berbentuk berlian muncul di tangannya. Kamu akan mencoba untuk menutupi nafasmu nanti. Pendeta Tao Tianji menelan ludah dan berkata, tidak masalah. Fang Yu mengangguk. Pendeta Tao Tianji mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Matanya penuh ketakutan. Ditemukan oleh hukum pesawat, dia tidak bisa lepas dari kematian. Tapi dia bahkan lebih enggan untuk ditangkap kembali ke dalam lubang hitam itu dan disiksa. Perasaan seperti itu lebih baik daripada kematian. Mungkin juga, berjuang untuk keberuntungan. Misteri surgawi Tao mengertakkan gigi, bermeditasi di dalam hatinya, mendesak batu teleportasi di tangannya. Ledakan, tombak berlian di telapak tangan segera meledak dengan cahaya yang kuat. Nafas hukum ruang angkasa meledak. Fang Yu dan Tianji Tao diselimuti cahaya. Dan pancaran cahaya ini membubung ke langit, menghubungkan langit dalam sekejap. Wow, pada saat ini, pemakan langit tiba-tiba menggonggong dan berubah menjadi cahaya hitam, bergegas menuju sinar. Kemudian, masih ada Fang Yu dan sosok surga Tao. Nafas ketiganya juga menghilang seketika. Kakak Yu, di kejauhan, Su Lengyun menatap langit yang sangat tinggi, dan menitikkan dua baris air mata. Wow, di saluran luar angkasa yang dibuka oleh batu teleportasi, Fang Yu dan Tao Tianji sama-sama naik dengan kecepatan luar biasa. Perasaan ini cukup aneh, dan tidak sama dengan transmisi luar angkasa biasa. Kecepatannya sangat cepat, dan ada perasaan tidak berbobot. Segala sesuatu di luar pancaran sinar itu menyilaukan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun yang terlihat jelas dalam waktu kurang dari 5 detik, warna di luar pancaran langsung berubah menjadi hitam besar. Jelas sekali, Fang Yu sudah meninggalkan bumi saat ini. Terakhir kali Fang Yu mencoba meninggalkan bumi melalui lingkaran teleportasi di wilayah barat laut, tetapi diseret kembali secara paksa. Apa yang akan terjadi kali ini? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat keluar. Wow, pada saat ini, gonggongan anjing yang familiar tiba-tiba terdengar dari lorong. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Bayangan hitam terbang ke arahnya, dan jatuh di bahu kirinya. Itu adalah binatang yang kosong. Itu benar-benar diikuti. Fang Yu mengerutkan kening. Dalam usahanya untuk naik ke alam atas ini, ia tidak membawa apapun keluar tubuhnya kecuali benda-benda yang semula ada di dalam tubuhnya. Berbagai artefak, bahan obat, dan permata di mansion tidak banyak berguna baginya. Hal-hal yang tidak berguna di bumi bahkan lebih tidak berguna lagi untuk dibawa ke alam atas. Fang Yu meninggalkan barang-barang ini di mansion dan memberikannya kepada Xiao Fengling dan Su Lengyun untuk diamankan, dan barang-barang itu siap digunakan. Sedangkan untuk pemakan udara, Fang Yu bermaksud membiarkannya memainkan peran sebagai anjing penjaga,
menjaga rumah besar, dan menangani beberapa bencana yang tidak terduga. Tapi aku tidak menyangka, pemakan langit berinisiatif untuk mengikutinya, dan tanpa sepengetahuannya, dia masuk ke jalur menuju alam atas ini. Apa yang kamu lakukan denganmu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Wang, Sky Eater mengibaskan ekornya dengan malas. Apakah menurutmu akan berguna untuk mengikuti tanpa izin? Aku bisa mengembalikanmu sekarang. Fang Yu berkata dengan dingin. Jangan, pada saat ini, penganut Tao Tianji di samping banyak berubah dan berkata, membuangnya saat ini akan menghancurkan seluruh bagian. Kita berdua akan terlempar ke dalam kehampaan di luar. Wang, The Sky Devourer mengibaskan ekornya dengan lebih bangga dan mengeluarkan teriakan yang hampir provokatif. Tentu saja Fang Yu tidak bisa menghancurkan bagian ini, jadi dia hanya bisa menyerah. Desir, pada saat ini, Fang Yu dan Tao Surgawi Ji masih meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Berapa lama proses ini akan berlangsung? Fang Yu bertanya pada Tao Surgawi Ji. Saat saya tiba, dihitung berdasarkan waktu di bumi, dibutuhkan waktu sekitar 2 hari 2 malam. Pendeta Tao Tianji melihat sekeliling dan berkata, tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang, saya tidak tahu. Tapi saya pikir itu akan memakan waktu lebih lama. Kalau begitu, lewati level terakhir, yaitu level pemantauan hukum pesawat, jam berapa? Fang Yu terus bertanya, sepertiga terakhir, setelah lewat, terbang hingga sepertiga, Anda benar-benar bisa mencapai bidang atas. Jawab Pendeta Tianji, 2 hari 2 malam, ternyata butuh waktu lama untuk naik, saya kira itu hanya sesaat. Fang Yu berkata dengan mata berkedip, kali ini hanya untuk kita di bagian ini. Pendeta Tao Tianji menjelaskan, di luar dunia, ini benar-benar hanya sesaat. Fang Yu mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa. Desir, di waktu berikutnya, Fang Yu, Tianji Tao, dan binatang pengunyah langit yang berbaring di bahu mereka terus bangkit. Konsep waktu dalam saluran hanya bisa mengandalkan perasaan diri sendiri. Fang Yu merasa 1 hari 1 malam telah berlalu, tetapi situasi di luar lorong tidak banyak berubah. Mereka masih dalam perjalanan, naik dengan kecepatan yang sama. Ketika dia bosan, Fang Yu memasuki tubuh roh Dao. Dalam upaya untuk naik ini, dia tidak membawa apapun keluar tubuhnya, tetapi tidak ada kekurangan barang yang ada di dalam tubuhnya. Berdasarkan tubuh roh Dao besar yang menyatu dengan kristal sumber bumi, tombak suci langit, pedang surgawi, giok Li Huo, tangisan air mata, asal-usul naga dan burung phoenix, semuanya melonjak bersama Fang Yu. Di antara mereka, yang paling membuat Fang Yu khawatir adalah pedang Dao surgawi, karena dia tidak bisa membawa Zhao Zinan untuk naik bersama, dan tubuh pedang Dao surgawi nyata masih ada di tubuh Zhao Zinan. Meskipun telah diverifikasi di awal, pedang Dao surgawi dapat melewati semua penghalang ruang angkasa dan langsung mencapai tangan Fang Yu, dan bahkan aturannya sendiri tidak dapat menghentikannya. Namun saat itu Fang Yu sedang terjebak di suatu ruang tertentu, namun bagaimanapun juga ia masih berada di bumi, di dalam pesawat tempat bumi berada. Kali ini, jika usahanya berhasil, jarak antara dia dan pedang Dao surgawi, itulah jarak sebuah pesawat. Kalaupun melewati saluran luar angkasa, dibutuhkan setidaknya 2 hari 2 malam. Bisakah pedang Dao surgawi masih sama seperti sebelumnya? Namun, meskipun pedang Dao surgawi tidak dapat digunakan, itu tidak masalah. Selain itu, tinju favorit Fang Yu tidak akan dibatasi. Oleh karena itu, ini bukan masalah besar, jadi jangan terlalu peduli. Selain pedang Dao surgawi, sekarang dia segera meninggalkan pesawat aslinya. Dalam hal ini, tubuh roh Dao harus merasakannya, dan melonggarkan pembatasannya. Namun untuk saat ini, tubuh roh Dao tidak berubah. Fang Yu dengan cepat menarik diri dari tubuh roh Dao dan kembali ke dunia nyata. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang seiring berjalannya waktu, Tao Tianji di samping Fang Yu menjadi semakin gugup. Rintangan terakhir menuju bidang atas akan segera datang. Itu berarti dia dan Fang Yu akan menghadapi pengawasan hukum pesawat. Hukum pesawat pasti akan marah jika Fang Yu ditemukan. Sepanjang waktu, Fang Yu mungkin tidak baik-baik saja, tetapi dia yang memegang batu teleportasi pasti akan terlibat dan musnah seketika. Pendeta Tao Tianji tidak ingin mati, dia ingin kembali ke tingkat atas, kembali ke sektenya, dan tidak pernah menerima misi berisiko apapun. Tapi, sekarang hidup dan matinya tidak ditentukan olehnya. Itu hanya bergantung pada keberuntungan. Jangan gugup, kataku,
Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankanmu. Fang Yu melihat kegelisahan Tao Tianji dan menepuk pundaknya. Pendeta Tao Tianji tidak dapat berbicara sama sekali. Dia tidak mengira Fang Yu bisa mempertahankannya. Di hadapan hukum pesawat, mampu menjaga diri sendiri sudah merupakan hal yang luar biasa. Namun di permukaan, dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Hanya bisa menunggu hasilnya. Desir, waktu berlalu. Akhirnya, pada titik waktu tertentu, kilatan cahaya di luar pancaran cahaya tiba-tiba berubah drastis, dari tenda hitam besar menjadi cahaya terang multiwarna. Pada saat yang sama, perasaan tidak berbobot di dalam tiba-tiba meningkat hingga ekstrim, dan tubuh menjadi tidak terkendali, seolah-olah keluar dari saluran. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia menjadi waspada. Dia tahu bahwa mereka pasti telah mencapai titik kritis tertentu. Bahkan mungkin, dot itu adalah level terakhir yang disebutkan oleh Tao Surgawi Ji. Level yang dipantau secara pribadi oleh hukum pesawat. Fang Yu segera menoleh dan melihat ke arah Ji Tao Surgawi di samping.